Perkenalkan, aku Keisha Rahma Putri dengan NPM 10124 124. Aku Muhammad Ardiansa dengan NIM 10124158. Dan aku Rian Rinaldi dengan NIM 10124 193. Pada video kali ini kita akan mewawancarai owner Reskopi dengan topik SDM. Jadi teman-temannya boleh langsung disaksikan aja video yang berikut ini. Perkenalkan, nama aku tuh Ardi, aku dari manajemen angkatan 24 kelas 6. Aku ada tugas dari Pak Diki yang kata sekolah gitu, aku nanyain tentang SDM di usahanya ya Kak, boleh? Aku izinkan perkenalkan diri, nama aku Muhammad Ardiansa, alamat tinggal saya di Simbulit, Kota Bandung. Kalau ini ada teman saya juga. Saya Keisha Rahma Putri dari Tangsi Majalaya. Jadi aku teh mau nanya-nanya ya tentang SDM yang jalani di perusahaan A. Yang pertama itu aku mau nanyain, boleh ceritain usaha yang yang jalani sekarang di bidang apa sama mau minta mau tahu kayak awal mulanya buka usaha ini kapan ya? Berarti Jelasin kalau di SDM kita itu kan yang pasti kan yang kerja ya, namanya SDM itu kan yang kerja, orang tim lah. Kalau untuk bergerak di bidang kopi, ini sebenarnya bidang kopi, tapi untuk saat ini kita nggak hanya kopi, ada makanan seperti F&B gitu. F&B, lebih tepatnya F&B. Terus kalau untuk berdiri itu Reskopi berdiri di 2023. Di 2023 sekarang udah 2 tahun. 2023 ya 2 tahun. Nah, kalau boleh tahu juga nih A-nya kayak kepikiran buat usaha kayak gini tuh karena apa sih ya? Kan atau kayak karena sekarang tuh kan di eranya itu di era kayak anak muda tuh emang kayak harus banget nongkrong setiap minggunya atau apa gitu. Hype-nya ya. Iya betul. Kalau awal sih karena saya kan pertama buka kedai itu berdasarkan dari suka musik sebenarnya. Suka musik. Hobinya main musik. Nah, pertama saya suka main musik itu di Jakarta sih. Karena saya baru juga di sini. Selama di Jakarta saya main ke kayak bar, kafe, kayak ke kedai-kedai kopi lah kebanyakan gitu. Kafe-kafe kopi. Nah, dari hasil si main musik itu saya berpikir, kenapa ya saya main di tempat lain terus kenapa saya nggak bikin sendiri? Nah, itu mulainya tuh. Terus selama door to door ke tempat kedai kopi itu kan setiap tempat itu beda-beda rasa ya. Ya betul. Beda. Nah di situ mulai berpikir, oh ciri khas ini, ciri khas ini, saya harus punya ciri khas sendiri rasa. Nah di situ mulai diulik tuh. Udah mulai diulik untuk di bidang kopi ya. Saya harus belajar untuk mengetahui cara HPP-nya sampai ke jenis-jenis kopinya. Saya belajar di situ, mulai banyak belajar lah. Dari pengalaman berawal dari musik sebenarnya. Musik atau kopi ya? Karena ya seperti tadi A bilang, karena kebutuhan anak-anak muda tuh itu gitu kan. Karena makanya kayak saya di sini, kenapa di Reskopi itu selalu nonstop musik? Karena emang saya orang musik awalnya gitu. Kayak menyediakan tempat. Ya kayak sekarang tuh emang kayak anak muda tuh emang bener-bener ya itu ya tempat nongkrong tuh emang kayak Ini FOMO-FOMOnya ya. Pokoknya iya, lebih ke FOMO. jadi aku mau nanya lagi nih, apa yang mendorong untuk mulai udah ya kata seberapa penting nih untuk tata kelola usaha yang jalankan saat ini. Jadi seberapa penting nih tata kelola yang jalankan kayak mungkin strukturnya atau apanya. Kalau dibilang Penting. seberapa penting ya penting juga karena kan ini suatu namanya bisnis itu bukan main-main. Harus totalitas karena penting. Terus di satu sisi saya juga banyak riset setiap tempat. Oh di saya tuh belum ada ini. Coba berpikir kira-kira mampu kayak bikin sesuatu di sini. Nah makanya kalau ditanya seberapa penting ya untuk saat ini penting.
Soalnya kayak itu tuh kayak fondasinya gitu ya. Fondasinya buat usaha. Reskopi. Dan banyak hal juga kalau misalnya dari tim juga ya penting juga. Itu kan dari tim SDM-nya ya, menyangkut SDM tadi. SDM-nya harus kompak gitu kan, Iya. harus sefrekuensi. Sekiranya banyak itu ini, terutama banyak alasan lah gitu kan SDM. Saya nggak pakai kalau di sini, harus benar-benar pakai jiwa. Jadi saya menanamkan gini ke SDM-nya di sini. Tempat saya di sini anggap tempatnya mereka juga gitu. Jangan mereka berpikirnya mindsetnya mereka kerja, jangan, tapi anggap tempat sendiri. Jadi di sini mau bebas. Jadi biar nyaman juga pegawainya, nggak terasa tertekan Iya. atau apa gitu ya kayak. Bebas di sini. Mungkin nanya lagi nih Kak, kayak tuh mulai merekrut karyawan tuh seperti apa? Apa kayak harus jago di bar kah, atau kayak pelayanan itu harus kayak gimana Kak? Lebih ke keahlian ya. Keahliannya? Kalau saya jujur di sini emang dibutuhkan yang udah pengalaman. Tapi saya juga membuka untuk pelatihan. Oh berarti. Nah, saya kalau misalkan bahkan kalau jujur kalau orang yang berpengalaman itu kan egonya tinggi lah, Wah, egonya tinggi. Nah, makanya saya buka pelatihan sampai mana nih dia serius atau enggak untuk pengen bisa jadi Pengen barista. bisa. Kita bahas barista ya. Iya. Pengen bisa di barista, dia serius atau enggak. Selama pelatihan dinilai itu, oh ini orang ini serius. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang kerja di sini Vira namanya. Mereka yang tadinya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, Nggak tahu jadi- apa-apa. Saya latih di sini. Totalitas saya latih. Baru lulus sekolah. Pengen belajar kopi, tapi setelah bisa pengen kerja di AA. Siap. Ayo belajar. Target berapa? Sebulan, 2 bulan. Jangan 2 minggu. Saya pengen 2 minggu harus bisa. Saya gitu tekan gitu. Biar ada rasa kayak harus tekan fokus gitu. ya, harus fokus gitu. Biar Alhamdulillah sampai sekarang 2 minggu udah langsung terima kerja jadi karyawan gitu. Dan menurut saya ya udah sesuai. kayak udah kriteria yang mau gitu ya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu juga nih visi misi di tempat usaha ini tuh apa sih ya? Kedepannya untuk jangka panjangnya atau jangka pendeknya nih Kak? Kalau jangka panjangnya saya pengen memperbanyak cabang. Pengen memperbanyak cabang. Ada juga kan yang di Dago, terus Oh, ada di juga. Rancakek ada. Nah jadi saya tuh pengennya tuh setiap daerah tuh ada. Itu visi saya tuh. Visi jangka panjang ya. Nah kalau misalkan jangka pendeknya ya kita setiap harinya tuh berpikir gimana caranya untuk bikin gebrakan-gebrakan, misalkan konsep lah, lebih ke konsep. Saya tuh kalau misalkan pulang dari kedai misalkan, itu berpikir untuk besok apa yang harus saya lakuin besok di kedai, untuk kedai ini. Lalu baru lagi atau apa? Iya, saya juga kan udah beberapa segala macam konsep udah dituangkan. Kayak misalkan, orang tidak semua bisa untuk datang ke lokasi. Gimana caranya supaya produk ini terjual? Berarti harus pakai packaging yang kemasan, gitu. Di sini makanya ada kemasan botol tuh. Jadi bisa untuk delivery juga. Makanya itu salah satu jangka pendek tuh, pengajaran konsep jangka pendek gitu. Jadi yang di Dago tuh daerah mana kalau boleh tahu? Kalau di Dago, di daerah Dago Kiri, Dago gitu. Dream Park, wisata Dream Park itu adalah 500 meter ke Reskopi itu. Dekat katanya. Dekat sama rumah miring lah. Oh. Temboknya tuh dempet-dempetan. Oh, Tembok Reskopi sama rumah miring dempet-dempetan. Oke. Nah, Dago. siap. Mungkin apa usaha yang memiliki aturan. Jadi hanya itu di usaha ini tuh udah kayak ngaturin kode etika atau gimana ke karyawannya gitu, Pak. Biar udah pasti. karyawan juga biar kayak ngerasa kayak ke pelanggan tuh senyum atau gimana gitu. Oh udah pasti ya, jelas. Udah pasti kalau itu, karena di dunia F&B itu kita pelayanan ya, yang paling diutamakan pelayanan. Saya selalu menanamkan ke teman-teman yang kerja di sini. Ada masalah di rumah, mood kita lagi jelek atau gimana pun itu,
jangan dibawa ke tempat itu. Nanti ya bakal kayak gak bener aja Iya, kayaknya kan. karena suatu mood itu kan naik turun. Nah, tapi tetap kita harus punya akal sehat kita dipakai. Jangan sampai kita malah si customer tuh jadi cetus lah gitu kan. Kayak jutek. Iya, betul. Saya ngalamin ketika saya sebelum punya kedai juga ketemu si customer si pelayan yang ketus. Saya udah tuh cukup sekali datang gitu ke situ. Jadi kayak pelanggan tuh terasa kayak gak dihargain atau apa gitu kan. Jadi iya udah pasti itu. Makanya saya selalu menanamkan ke teman-teman yang jadi tim, apapun keadaan kita, mau secapek apapun itu ataupun kita lagi down, kita tetap senyum sapa kalau untuk saling produk. ya betul sih. Itu yang selalu ditanamkan. Itu penting juga ya. Iya. Gimana cara untuk mengevaluasi nih ya? Jadi ngevaluasi buat si karyawannya atau ngevaluasi buat si menu-menunya yang baru tadi menurut aku gitu. Jadi gimana tiap sebulan sekali atau gimana? Kalau pertama evaluasi karyawan, kita dilihat dari pergerakan karyawan misalnya kesehariannya gimana. Kalau ada yang ini agak sedikit melenceng seperti yang barusan misalkan dari cara attitude ya. Iya, betul. Oh ini harus dibenahi nih. Kita langsung evaluasi di hari itu juga. Terus dari segi racikan, saya selalu ditanyakan, meskipun mereka udah benar gitu, saya lihat benar, tapi saya selalu tanyakan, misalkan SKM-nya berapa, simple sirupnya berapa, UHT-nya berapa, mereka sebutin satu-satu, sekian mili, oh ya benar. Nah kalau nggak begitu, mereka kadang suka ngelos. Jadi seingatnya kadang terjadi sering gitu kan, simple sirupnya cuma di 15, salah, evaluasi berapa, 30, langsung ditambah 30 sebelum dikasih ke customer gitu kan. Karena itu udah jadi rasa yang benar-benar ciri khas di sini gitu, jangan sampai berubah. Betul. Nah itu, terus kalau misalkan dari sisi apa namanya, evaluasi yang apa tadi, produk ya? Ya produk. Iya. Yang produk baru, kita riset produk mana yang lebih banyak keluar di sini, udah pasti ketahuan, setiap tempat pasti tahu produk mana. Nah produk yang jarang keluar, kita selling produk nih ke si customer, gimana caranya produk ini supaya kejual. Entah itu dengan racikan kita bikin baru ya, tapi produk yang lama cuman ditambah apa gitu, kita Masih ya? coba dulu digramasi lagi. Nah itu baru kalau misalkan menurut kita cocok, masukin. Kita seolah-olah gimana caranya ya jual paksa lah gitu. Betul, tapi secara halus gitu kan, secara halus memperkenalkan produk baru. Mungkin ini apa ya? Pertanyaan terakhir nih Kak dari aku nih, apa rencana kedepannya agar usaha ini kayak terkenal hanya itu bisa misalkan dari kayak hanya dari apa sih marketingnya, kayak ngegedorin konten-konten kayak kan sekarang tuh banyak di sosial media tuh Zaman kayak digital ya. zaman digital kan sekarang, apalagi kalau kita upload apa tuh langsung cepat juga kan naiknya. Iya. Nah hanya kayak mau hal gitu nggak ke depannya atau sekedar kayak ke teman aja atau gimana nih? Kalau untuk saat ini kita udah berjalan sih, udah lama sih udah berjalan untuk di konten-konten. Bahkan sampai hari ini juga kita tetap berjalan di konten. Tapi waktu beberapa awal tuh saya pakai jasa-jasa temen gitu yang bener kayak selebgram, kayak misalkan artis-artis di musik, saya minta bantuan ke temen juga. Sebagian juga saya bayar gitu, ada yang bayar. Nah emang karena barometer zaman sekarang kan 4.0 itu digital total gitu. Apapun itu zaman digital, makanya saya juga membutuhkan itu, membutuhkan suatu konten lah. Betul. Kayak apa ya sekarang tuh kayak usaha nggak ada kayak sosial media tuh kayak gimana gitu ya, Iya, ada yang kurang gitu ya. Udah bukan zamannya, Betul. harus ngikutin zaman. Paling makasih aja gitu ya. Siap, sama-sama. Aku interview segitu Siap, aja. Makasih, siap, mohon maaf kalau sama-sama. misalkan ada yang kurang lebih atau apanya ya. Gak apa-apa, sama-sama. Saya mohon maaf, ini tempatnya sederhana. Enggak apa-apa, ini enak banget. Teman-teman langsung aja nih, join aja ke sini ya. Ya, Fresh Fresh Coffee ya, di follow IG-nya. Follow nih, ada IG-nya ya kayak langsung Iya. aja. Makasih banyak ya kayak. Sama-sama, sama-sama. Nah, manajer
Manajemen kinerja juga harus dilakukan secara objektif dan transparan. Penetapan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas serta evaluasi berkala akan membantu karyawan memahami ekspektasi dan memberikan mereka arahan yang tepat untuk mereka berkembang. Umpan balik yang konstruktif serta dengan rencana pengembangan pribadi dapat meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Segitu aja saran dari kami. Terima kasih. Nah, jadi gimana nih teman-teman, udah lihat video kami nih? Apa teman-temannya juga berminat untuk ngopi di situ? Atau teman-teman juga nih udah dapatkan ilmu SDM dari kita nih? Mohon maaf bila ada kesalahannya dari kita atau kata-kata yang kita belum bisa kalian apa ya namanya? Maaf kalau misalkan dari kita itu ada kata-kata yang salah. Atau misalkan ada penjelasan yang kurang ya. Tentang SDM yang kita jelaskan ya. Penjelasan ini. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mungkin lebih research lagi, bisa lebih ya. Pasti kita juga kan lagi belajar juga ya. Juga benar. Gitu. Jadi makasih banyak juga. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Yang dari itu. Saya Keisha Rahma Putri. Saya Muhammad Ardiansa. Dan saya Rian Rinaldi. Pamit undur diri. Assalamualaikum.